Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Perang antara Thailand dan Kamboja di perbatasan masih panas. Setidaknya lebih dari 35 tewas di kedua belah pihak dalam 3 hari perang. Tentara kerajaan Thailand terus membombardir posisi tentara Kamboja di perbatasan antara kedua negara. Serangan artileri Thailand di perbatasan juga dilakukan di siang hari. Perang kedua belah pihak semakin panas karena keduanya terus melakukan jual beli serangan. Meski Malaysia sebagai pemimpin ASEAN mendesak kedua pihak untuk segera gencatan senjata, namun pertempuran pasukan antara kedua belah pihak masih terjadi di sejumlah titik. Meski tentara Kamboja melawan dengan sengit, namun keduanya sepakat gencatan senjata dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Hal itu dilakukan karena kedua belah pihak terlanjur menunjukkan banyak pasukan di sejumlah titik sepanjang perbatasan. Akibat perang antara tentara Kamboja dan Thailand, pemirsa, ratusan ribu warga kedua pihak mengungsi. Warga kedua pihak takut karena sudah lebih dari 35 orang warga tewas akibat konflik perbatasan tersebut. Pemerintah Thailand mengevakuasi lebih 100.000 warganya ke tempat-tempat aman. Ratusan ribu warga yang dievakuasi berasal dari Provinsi Surin, Sisaket, dan Buriram. Para pengungsi Thailand ini mengungsi di lokasi terbuka dengan tenda-tenda darurat. Sebagai pengungsi, mereka bahkan mendapatkan bantuan dari warga Thailand lainnya. Mulai dari pakaian, alas tidur, hingga makanan siap saji. Nasib serupa juga dialami warga Kamboja. Mereka mengungsi ke tempat aman dengan berbekal seadanya. Seperti di Bantai, Cemar, 20.000 warga dievakuasi dalam kondisi darurat. Konflik memperebutkan perbatasan sepanjang 209 km antara Thailand dan Kamboja sudah berlangsung lama. Perselisihan klaim sebagian besar berasal dari peta tahun 1907 yang dibuat di masa penjajahan Prancis yang digunakan memisahkan kedua negara. Konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja kian memanas. Bentrokan kedua negara memaksa sekolah-sekolah di wilayah terdampak untuk mengevakuasi para siswa. Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja kian memuncak. Bentrokan bersenjata yang pecah antar kedua negara memaksa sejumlah sekolah di wilayah terdampak untuk mengevakuasi para siswa. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan situasi panik ketika suara sirine bergaung. Anak-anak sekolah pun nampak berlarian untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Video tersebut menunjukkan suasana genting yang dialami warga sipil di wilayah terdampak konflik, terutama anak-anak. Sebagai langkah antisipasi, beberapa sekolah terpaksa ditutup sementara. Para siswa dipindahkan ke tempat penampungan darurat untuk menjamin keselamatan mereka dari potensi bahaya yang lebih besar. Sementara itu, menanggapi eskalasi konflik yang tengah terjadi, pemerintah Thailand saat ini memperluas zona evakuasi dan mengerahkan bantuan logistik ke wilayah yang terkena dampak langsung dari konflik. Ribuan pengunjuk rasa berunjuk rasa di Kuala Lumpur pada hari Sabtu menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dituntut mundur atas dugaan janji kampanye yang tidak ia penuhi. Aksi unjuk rasa ini diorganisir oleh partai oposisi, Partai Islam se-Malaysia, dan didukung oleh Koalisi Perikatan Nasional. Para demonstran menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kenaikan biaya hidup, perluasan pajak penjualan dan jasa baru-baru ini, dan penghapusan subsidi bahan bakar. Beberapa pengunjuk rasa juga menyatakan keprihatinan atas penangkapan kartunis politik Fahmi Reza pada awal tahun ini. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan Mahyudin Yassin diperkirakan juga menghadiri unjuk rasa ini. Kita simak informasi lainnya, pemirsa. 9 warga Palestina syahid dan lainnya terluka akibat diberondong tembakan tentara Zionis Israel dari berbagai penjuru.
Sejumlah warga Palestina menjadi korban genosida Zionis Israel saat mencari bantuan makanan di titik distribusi bantuan di Zikim, Gaza Utara. Para pencari bantuan yang syahid dan terluka dievakuasi ke pusat medis terdekat. Sementara itu, puluhan warga Palestina lainnya nekat menaiki sejumlah truk bermuatan karung tepung karena kelaparan. Penerima bantuan Ahmed Abrobu menyerukan gencatan senjata permanen di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza. Setidaknya pemirsa 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka oleh tentara Israel di Zikim. Dampak blokade bantuan di jalur Gaza oleh Zionis Israel membuat anak-anak Palestina menderita kekurangan gizi. Berat badan anak-anak pun turun drastis dan menyebabkan kematian. Sudah berbulan-bulan Hadia Al-Matuk mengungsi di tenda pengungsian bersama anaknya. Anaknya bernama Muhammad masih berusia 1,5 tahun ini kini menderita kekurangan nutrisi. Menurut medis, anak seusia Muhammad seharusnya memiliki berat badan 9 hingga 12,5 kg. Namun Muhammad hanya memiliki berat badan 4-5 kg. بالنسبة لابن محمد كان قبل المجاعة ما تحصل عنا كان وزنه طبيعي وكل إشي طبيعي عنده أصبح اليوم وزنه 6 كيلو بسبب قلة الأكل والمجاعة مثل ما أنتم شايفين يعني انحناء في الظهر بسبب قلة الأكل والإمكانيات لابن محمد. Catatan dari World Food Program, 1 dari 3 warga Palestina tidak mendapatkan makanan. Kemudian dari Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan dalam 24 jam terakhir 9 orang meninggal dunia karena kelaparan dan kekurangan gizi. Total kematian karena menderita kelaparan adalah 122 orang, 83 diantaranya anak-anak. Pemirsa, dokter, perawat, dan staf rumah sakit menggelar aksi unjuk rasa di Paris, Prancis. Mereka menyerukan pembukaan koridor kemanusiaan di Gaza. Aksi ini digelar oleh kelompok White Coats yang memulai pawai dari Rumah Sakit Tenong ke Rumah Sakit Robert Debré Paris. Para dokter dan petugas medis mengecam Israel yang menjadikan kelaparan sebagai taktik perang dan menyerukan hak hidup yang layak bagi warga Gaza. Para aktivis juga mengomentari pengumuman Presiden Emmanuel Macron yang akan mengakui negara Palestina pada bulan September. Namun mereka menyatakan pengakuan negara Palestina saja tidak cukup. Sementara itu, ratusan aktivis memukul panci dan wajan di luar Downing Street, London mengecam krisis kelaparan di Gaza dan menyerukan pemerintah Inggris mengakui negara Palestina. Protes ini terjadi beberapa hari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Palestina pada bulan September. Prancis menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB pertama dan negara G7 pertama yang mengakui negara Palestina. Meskipun banyak yang menyambut pengumuman Macron sebagai perubahan simbolis, namun beberapa pengunjuk rasa merasa tindakan ini tidak cukup dan terlambat 77 tahun. Tentara Zionis Israel membajak kapal bantuan kemanusiaan Gaza Freedom Flotilla. Aksi pembajakan tentara Israel ini terekam dalam siaran langsung yang disiarkan oleh kelompok Freedom Flotilla. Pasukan Israel mencegat kapal Handala 70 mil laut dari Gaza. Tentara Zionis kemudian melumpuhkan seluruh komunikasi dan kamera para aktivis kemanusiaan ini. Aktivis Huwaida Araf yang berada di kapal sempat menggunakan radio untuk memberitahu pasukan Israel bahwa kapal ini tidak bersenjata dan membawa bantuan kemanusiaan.
Aniaya pengemudi truk seorang pengemudi Jeep yang mabuk nyaris diamuk massa di Cengkareng, Jakarta Barat. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Anies Pagi.